Try to think of something different. Oh, I can't keep people going lunatic. Moving up and down again. That's no guitar in the world. Syutingnya pakai iPhone, bos. Saya pikir-pikir lagi, setelah semua intro gila yang udah gue buat sebelumnya di video ngelantur ini ya, yang gue buat hanya menggunakan iPhone gue dan aplikasi edit gratis CapCut. Gue pikir intro-intro gue sudah cukup oke, sudah cukup keren, sudah cukup bisa dinikmati. Sampailah kemarin saya menonton film yang satu ini, yang gua anggap ini film dewa, kategori luar biasa, amazing ya. Alamak najisnya. Beautiful, amazing. Ini yang papa cari selama ini. Gua baru tahu syutingnya menggunakan iPhone 15 Pro Max, anjing. Ternyata memang benar ya pepatah yang mengatakan di atas genteng masih ada planet Saturnus gitu. Benar sekali itu pepatah itu. Oke, jadi nggak usah banyak bacot. Langsung kita menuju ke pertanyaan pertama. Film ini berbicara mengenai apa? Tentang apa? Tentang sebuah virus yang menginfeksi seluruh dunia, sehingga manusia yang terinfeksi virus tersebut udah layaknya kayak zombie lah. Pertanyaan kedua, apakah perlu nonton dua film sebelumnya, yaitu 28 Days Later dan 28 Weeks Later? Sama sekali nggak perlu. Ya, jadi lu langsung aja nonton film yang satu ini tanpa harus nonton dua film sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya sama sekali. Secara cerita ini baru, bahkan ini mau dibuat trilogi baru nanti. Kecuali lu kepo mampus nih orangnya, lu kepo. Wah, bang, ini virus kenapa bisa ada nih bang? Gitu kan? Gue pengen tahu bang, bagaimana virus rage ini bisa menyebar luas ke seluruh permukaan dunia? Kenapa manusia bisa terjangkit virus ini? Gara-gara apa? Ya silakan nonton film pertamanya. Itu filmnya judulnya 28 Days Later ya, tahun 2002 gitu. Kalau pengen tahu origin story, tapi menurut gua kalau lu emang males ya sebenarnya nggak perlu banget, sama sekali nggak perlu. Ya udah, di sini ya udah terjadi, pokoknya manusia udah kayak begini, keadaan bumi udah kayak begini ya, kayak tema-tema film post apokaliptik lainnya aja lah. Pertanyaan ketiga, apakah film yang satu ini adalah film yang bagus dan sangat-sangat saya rekomendasikan untuk kalian semua langsung pergi ke bioskop, beli tiketnya sekarang juga? Nah, untuk pertanyaan yang satu ini, sayangnya tidak semudah itu ya bisa gua jawab ya. Tapi gampangnya gini aja, kalau kalian tanya dari gue pribadi ya, menurut gue ini film bagus apa enggak, nggak usah ngemek bos ya. Menurut gue ini adalah film terbaik tahun 2025 ini untuk sementara ini ya. Berarti tanggal berapa sih? 25 Juni kalau nggak salah ya. Ya untuk sampai sejauh ini, sampai detik ini adalah yang terbaik buat gue. Selevel sama Sinners lah. Sejauh ini kan sebelumnya gue bilang Sinners ada yang terbaik ya, cuman menurut gue ini dua film yang berbeda, totally berbeda genrenya, stylenya, vibesnya ya, penyutradaranya juga beda banget. Jadi nggak bisa gue bilang mana yang lebih bagus, cuman ya dua-duanya terbaik dalam kategorinya masing-masing. Jadi ya bisa gue anggap ini adalah film terbaik tahun ini. Dan tentunya nanti gue akan jelaskan ya secara detail kenapa menurut gue ini film luar biasa bagus. Tapi sebelum itu gue pengen kasih disclaimer dulu ya, karena menurut gue ini adalah salah satu contoh film yang sangat 4 kali ngobrol sangat ini ya, bisa memecah belah audiens ya, mengakibatkan polarisasi di antara pecinta film di dunia nih ya. Karena menurut gue, kalau emang lu suka sama film ini, pasti lu suka banget dan lu anggap ini film dewa kayak gue. Tapi kalau lu berada di kelompok yang satunya lagi nih, yang gak suka, ya auto pasti lu kecewa mampus nonton film yang satu ini. Apalagi kalau ekspektasinya udah yang macem-macem gitu. Ini ibarat kayak Duren aja lah, lu tau lah Duren ya. Kalau emang lu suka, pasti lu suka banget anjing. Pasti lu ngefans sama Duren. Tapi kalau udah gak suka, mampus anjing. Udah kayak sampah, bau busuk, kayak udah gak kuat lah, bisa pingsan lu cuman nyium bau Duren. Oke, gue akan mulai dari sinopsisnya dulu. Jadi film ini tuh berlatar 28 tahun semenjak virus rage ini pertama kali menyebar. Dan 28 tahun kemudian masih ada sekelompok manusia yang bisa bertahan, berhasil survive dari virus rage ini gitu. Dan tinggal hidup di sebuah pulau di Inggris. Nah, cerita berfokus ke hubungan ayah dan anak yang bernama Jamie dan Spike. Nah, Spike ini lagi diajak sama ayahnya untuk belajar memanah, belajar memburu zombie di daratan utama. Jadi ada mainland. Mereka kan terpencil di
di pulau kan. Jadi mereka harus menyeberangi lautan menuju mainland dan membunuh zombie di situ. Yang dimana zombinya juga udah berevolusi ya, karena udah 28 tahun ada zombie yang berjenis slow low yang merangkak lambat kayak bloated, gendut gitu ya, gerakannya lambat. Nah, ini kata kreatornya, katanya ini zombie-zombie yang sebenarnya udah kehilangan energi. Jadi mereka kelaparan karena nggak dapat makanan, terus mereka lari-lari gitu kan selama bertahun-tahun, energinya habis, jadinya bermutasi, sel virusnya itu membuat mereka jadi slow low, jadi bengkak gitu kan, lambat merangkak gitu. So they are slower and less dangerous unless you kind of provoke them. Dan ada satu jenis zombie lagi yang paling mengerikan di film yang satu ini, yaitu berjenis brown coat zombie. Bukan ya. Yang paling mengerikan adalah zombie berjenis alpha, yang dimana si alpha ini adalah manusia yang terinfeksi tapi bermutasi, mempunyai ukuran badan, kekuatan, dan kepintaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia dan zombie lainnya gitu. Nah, tapi lagi-lagi ya, gue ingatkan lagi, sebenarnya ini penggunaan kata zombie itu kurang tepat, karena sebenarnya mereka tuh bukan zombie, bukan mayat hidup. Mereka tuh cuma manusia yang kena penyakit, sebenarnya kena virus aja, jadi gila kena virus rage ini gitu. Ya, jadi ya, tapi biar gampang gue ngomongnya, ya gue ngomong zombie aja lah ya. And believe me, setiap kali gue menonton film ini, melihat zombie yang berjenis alpha ini, merinding pak, anjing, ngeri banget. Serasa lagi nonton Attack on Titan, sumpah kagak bohong anjing. Itu bener-bener kayak Titan nih. Titan yang jalannya aneh-aneh di Attack on Titan, vibes-nya mirip banget. Dari cara larinya yang gak beraturan, rambut-rambutnya bugil gitu kan, ngeri, badannya gede-gede. Abis itu lebih parah lagi, suara-suara itu juga sangat-sangat mengganggu gitu. Kalau misalnya zombie kan ya kan kayak boring lah ya, nggak ada seru. Ini kayak gila, lu bayangin dikejar kayak begituan aja, itu ngeri banget bos. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau misalnya memang zombinya semengerikan itu ya, ceritanya juga cukup seru, ayah dan anak berburu zombie, kenapa banyak orang yang kecewa nonton film ini, bahkan bilang ngantuk nonton filmnya? Oke, pelan-pelan dulu, gua akan mulai bedah dari segi plot dan temanya dulu ya. Kalau kalian fans The Walking Dead, The Last of Us, Train to Busan, World War Z, ya mungkin kalian udah familiar, bahkan lebih familiar tentunya dari franchise yang satu ini, gue yakin apalagi buat Gen Z. Tapi kalau kalian memang ngefans sama franchise-franchise yang tadi gue sebutkan, sepertinya kalian harus berterima kasih dulu ya sama film 28 Days Later pada tahun 2002 dulu nih. Karena kalau tidak ada film tersebut, film Train to Busan yang kalian cintai itu hanyalah akan menjadi film Walking to Busan ya. Israel kagak perlu tuh bikin tembok segede gaban di World War Z, kagak perlu. Yang mereka perlukan hanya sunflower, pea shooter, sama walnut. Karena buat kalian yang belum tahu, sebelum adanya film 28 Days Later tahun 2002, zombie adalah mayat hidup, literally mayat hidup dengan tangan ke depan, suara dan pergerakan yang sangat-sangat lambat gitu. Jadi kayak Wing Chun, mati tuh zombie gitu. Makanya gue bilang lu harus berterima kasih sama 28 Days Later yang merevolusi genre zombie dalam industri perfilman dunia. Sehingga film-film kedepannya membuat zombie itu jadi jauh lebih cepat, lebih intens, lebih liar, lebih gila, lebih brutal dibandingkan zombie-zombie yang klasik, yang lambat gitu pergerakannya. Dan ini bukan hanya sekedar merevolusi dari segi genre horornya saja gitu ya, membuat kita lebih tegang nonton ya. Tapi ada makna filosofis terselubung juga di balik genre zombie buatannya 28 Days Later ini, yaitu menggambarkan sisi tergelap manusia. Makanya sesuai nama virusnya kan, nama virusnya ini kan rage ya, kemarahan. Yang dimana film ini tuh mengeksplorasi sisi tergelap, kemarahan, keliaran di dalam diri manusia yang sebenarnya terbendung oleh moralitas, yang dimana kita masih kejaga karena moral. Tapi film ini memberikan metafora, andaikan, what if kalau moral tersebut dicabut dari diri manusia dan membiarkan keliaran, kemarahan di dalam diri manusia itu lepas bebas tanpa adanya moralitas. Ya inilah virus rage ini. Dan itulah yang kembali dieksplor di film 28 Years Later ini gitu. Yang dimana
kembali mengeksplor sisi tergelapnya manusia. Memberikan gambaran kalau misalnya manusia itu ya tidak sesempurna itu, bahkan jauh dari kata sempurna. Ya, dari awal-awal kan kita memang dikasih lihat hubungan ayah sama anak antara Jamie dan Spike. Dan Jamie ini digambarkan sebagai sosok ayah yang begitu sempurna, begitu luar biasa gitu. Ya, pertama dia punya istri ya, jadi mama Spike ini memang sakit-sakitan dan kita nggak tahu ini sakit apa, sakit keras, tapi tetap dirawat gitu ya dengan hati yang tulus gitu sama bapaknya. Terus ketika bapaknya itu memberikan misi ke anaknya, nemenin anaknya untuk berburu keluar ke daratan utama, dan ketika si Spike ini bertemu banyak zombie dan ketakutan gitu, gemeter sehingga tembakan panahnya meleset semua, bapaknya itu sama sekali nggak ngejudge anaknya, tidak ngemarahin anaknya, bahkan dia merangkul anaknya, menguatkan mental anaknya dengan cara ngomong kalau misalnya orang dewasa ketika di posisi si Spike gitu di depan zombie, kebanyakan akan malah nggak berkutik sama sekali, bahkan nggak nembak panah, ngangkat panah aja, ngangkat busur aja pasti kagak bisa, karena gemeteran setengah mampus, mati kutu kalau ngelihat zombie gitu. Sedangkan Spike ini udah berusaha, dia bisa nembakin panah. Dengan mengatakan hal tersebut ya, otomatis sih sebenarnya Jamie ini luar biasa menurut gue, dimana dia tidak membiarkan mental anak itu ngedown gitu. Dia tidak membuat kepercayaan dirinya si Spike ini runtuh. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi, itu bukan tema utama film ini. Tema utama film ini adalah mengeksplor sisi tergelap manusia, sisi ketidaksempurnaannya manusia gitu. Sehingga ya sesempurnanya si ayah tadi, si Jamie tadi, ya ternyata dia tidak sebaik itu, bahkan jauh dari kata baik. Dan bahkan tema mengenai kebobrokan manusia ini sebenarnya udah dieksplor dari opening film, dari cerita flashback itu bertahun-tahun sebelum kejadian si Jamie dan Spike, yang dimana ada satu POV bocah bernama Jimmy yang kabur ke gereja karena dikejar-kejar sama zombie, dan ketika di gereja ketemu sama ayahnya yang bekerja sebagai pendeta. Jadi ayahnya pendeta, dan ketika dia meminta bantuan sama ayahnya dan zombie menginvasi gereja, ayahnya cuma bisa bilang kayak, pasrahkan saja nak, ini sudah ditakdirkan di kitab suci gitu kan. Alih-alih menjadi seorang ayah yang notabene harus melindungi anaknya sebagai kepala keluarga, tapi dia memilih agama untuk dijadikan tameng, dijadikan sebuah alasan bahwa kejadian ini udah ditakdirkan. Jadi kita hanya bisa pasrahkan kepada Tuhan saja gitu. Kita nggak usah mempertahankan diri gitu. Kayak ini kan sesat berpikir nih. Lagi-lagi itu adalah eksplorasi kebodohan manusia dalam menyalahgunakan agama, yang justru malah mendevelop karakter Jimmy kecil yang polos tadi, sehingga tumbuh besar menjadi seseorang pembunuh berdarah dingin yang begitu mengerikan, yang menyiksa manusia-manusia lain, dan tumbuh sebagai seseorang yang sangat-sangat membenci agama. Makanya kalungnya terakhir salibnya kebalik kan. Oke, berarti kalau misalnya memang secara tema sebagus ini film ini, lagi-lagi kenapa banyak orang yang kecewa sama film yang satu ini? Ya lagi-lagi ini kita berbicara mengenai ekspektasi gitu ya, karena kekecewaan adalah ekspektasi yang salah target. Karena dari awal mungkin ekspektasi lu adalah menonton film-film yang zombinya itu brutal, liar, pokoknya dari awal sampai habis ya kejar-kejaran sama zombie gitu. Mungkin ekspektasi lu udah film-film zombie modern, World War, Zilla, Train to Busan, atau series All of Us Are Dead ya. Kalau tontonan kalian kayak begitu dan kalian pengen nonton film yang seperti itu, kayaknya ini bukan film yang cocok untuk kalian tonton. Meski lagi-lagi ya, kalau kita ngomongin kejar-kejaran sama zombinya apakah tegang? Tegang mampus. Nanti gua akan bedah, gua akan bahas secara teknis kenapa film ini gila banget. Lagi-lagi kalau kita ngomongin entertainingnya ya, secara popcornnya itu menurut gua ini udah sangat-sangat entertaining sebagai film horor. Menurut gue udah sangat-sangat bikin sesak napas nih pengen nonton film. Cuman memang porsinya kayak bukan itu yang menjadi hal utama film ini gitu. Lebih ke tematiknya gitu, mengenai simbolisasinya. Apalagi, nah ini juga mungkin adalah concern yang perlu kalian pertimbangkan gitu ya sebelum beli tiket film ini. Jadi di tengah film sampai ke bagian akhir itu tone film itu kayak berubah dengan sangat cepat. Kayak nanti tiba-tiba di bagian tengah dimasukin ada satu karakter yang bisa bikin kita ngakak. Lu bayangin, ini film horor yang dari awal kita udah sesak napas, tiba-tiba di bagian tengah tuh kayak semacam dikasih ice breaking dulu lah sama sutradara kan.
Nih, ice breaking dulu nih. Lu napas dulu dah. Ya, puas-puasin lu ketawa tuh sama karakter ini kan. Abis itu nanti dikasih tense lagi, tegang lagi, dikejar zombie lagi. Tapi abis itu nanti di seperempat bagian akhir film berubah lagi nih tone-nya. Malah jadi drama psikologis anjing. Genrenya bener-bener dirubah gitu. Editingnya dirubah 150 derajat. Secara pacing juga berubah jadi lambat, jadi emosional. Soundtracknya juga berubah total. Jadi pakai soundtracknya Young Fathers, Remember, Lowly. Dan itulah yang gue yakin akan membuat audiens ini jadi kecewa gitu. Karena mungkin dalam pikiran kita ya, gue termasuk salah satunya ya, yang di akhir gue pikir oke, pasti klimaksnya adalah final boss nih, zombie yang paling kuat nih, paling tegang nih, ya kan, puncak soalnya gitu. Tapi alih-alih kita mendapatkan itu, malah kita grafiknya malah bukan naik, malah turun anjing. Malah kita introspeksi diri gitu, malah dibuat ikut meditasi gitu, berbenah diri, ngomongin eksistensialisme gitu. Lagi-lagi ya, gue nggak terlalu masalah sama hal tersebut gitu. Gue nggak terlalu masalah kalau misalnya film zombie dibikin kayak begitu di bagian akhir, selama secara tematik menurut gue masih satu kesatuan, masih ada unity-nya, gue nggak ada masalah sama sekali. Karena dari awal juga menurut gue memang udah jelas juga ini film tuh bukan pure popcorn movie zombie yang cuman buat ngeri-ngerian dong, enggak. Ini lebih ada unsur art house-nya lah. Dan makanya gue paham juga kalau misalnya banyak yang kecewa, karena ya orang awam mungkin akan nggak paham, atau mungkin bukan seleranya. Orang gue mau nonton zombie ya gue pengen ditakutin, ngapain gue bercermin lagi gitu melihat kehidupan gua gitu kan, kayak buat apa gitu, mending gua nonton How to Make Millions Before Grandma Dies. Makanya gua paham kalau misalnya banyak yang kecewa gitu. Cuman lagi-lagi ini memang tipikal film art house yang memang secara genre tuh bisa diotak-atik sebegitu uniknya gitu kan. Dari awal filmnya juga memang unik. Cuman satu hal sih yang agak gua sayangkan di sini, kayak di akhir entah kenapa tiba-tiba ada satu zombie lagi yang terakhir, yang gue pikir itu final boss ya. Jadi ketika momen turun, momen grafiknya nurun gitu, mulai sedih, emosional, tiba-tiba ada zombie lagi, gue kira oke, ini bakal naik lagi. Tapi kayak gitu doang, selesai gitu. Bukan fighting yang gimana-gimana banget gitu. Masih lebih klimaks yang di scene-scene sebelumnya. Itu jadi kayak cuman buat apa lu naro scene zombie di bagian akhir? Nggak ada esensinya, nggak ada penting-pentingnya, mending dihilanginnya sekalian gitu, daripada dibikin dinanggung. Kayak nggak puas gue nonton di bagian akhir begitu. Tapi ya tunggu sampai ending film ini bos, karena saya jamin ya, ini gue jamin semua orang yang menonton ending film ini akan hanya tercengang, melongo, mangap, dan mengatakan what the fuck is this bro. Sumpah ya, gue nggak ngerti sih, gue nggak ngerti ini. Ini endingnya sih emang menurut gue terlalu ngadi-ngadi sih. Ini bukan plot twist ya, bukan plot twist, bukan. Cuman kayak lu bayangin film yang awalnya kayak begitu, tiba-tiba tone-nya diganti jadi berbeda total. Ibarat kayak di bagian akhir ini film yang dari genre yang berbeda, disutradarai oleh sutradara yang berbeda, ditulis oleh sutradara yang berbeda, diedit oleh orang yang berbeda pula gitu. Dan film tersebut ditempel di bagian akhir film 28 Years Later ini gitu, kayak tempel bam gitu, kayak tiba-tiba kayak otak kita pun nggak sempet dibuat untuk nggak bisa berproses, kayak hah, ini film apaan anjing gitu. Kayak gue jamin, bahkan gue ya kemarin pas nonton ini di bioskop nih, di bagian itu gue kayak langsung rasa anjing, ini iklan Shopee kali ini bos. Shopee 66 promo puncak. Nah ini sama, rasanya sama persis anjing. Editingnya jadi beda, musiknya jadi kok beda banget, kostum-kostum orangnya juga jadi beda, kayak dunia lain, out of this world gitu. Apa nih endingnya gitu? Lagi-lagi, tapi apakah ini menurunkan kualitas filmnya, menurunkan rating filmnya? Kalau buat gua enggak, karena ini jatuhnya sebenarnya lebih layak dijadiin post credit scene, meskipun nggak dijadiin post credit scene juga sih, masih belum keluar judul atau directed by-nya. Harusnya menurut gue post credit scene lebih oke, lebih nyaman sih, karena biar nggak terlalu sekaget itu switchnya gitu, terlalu aneh menurut gue. Untungnya teknisnya itu menurut gue sangat-sangat membantu membuat film ini jadi ya secara general pun bisa dinikmati gitu. Sebagai film horor yang zombie tense, tegang tuh masih kerasa banget. Terutama kenapa? Karena editornya bajingan, editornya. Sumpah gue pas di bioskop kayak gue mikir the fuck man, kayak lu bayangin di satu ruangan ini kameranya ada berapa anjing? Masa ada 100 kamera di satu ruangan? Rasa-rasa tuh udah kayak 100 kamera di satu ruangan, karena katu-katu tot angle pindah-pindah anjing, kayak what the fuck is this bro? Editingnya rajin banget, editingnya udah lebih rajin dari gua ini. Gua kemarin ngedit setengah mampus Auto Train Dragon di hutan pinus kan, di tengah-tengah hutan saya edit sendirian. Ini
Ini kayak di Gunung Kidul dia sambil bertapa dia ngeditnya. Anjing lo editannya gila banget, sepuh anjing ini editannya sumpah. Gue harus belajar nih sama si editor ini. Dia belajarnya gue yakin sama Sumukung di Kayangan kali ya. Saking cepatnya gila loh. Dan itu semua gue bisa mikir gitu karena gue nggak baca berita. Ternyata setelah gue nonton film gue baru baca lagi. Ya seperti yang udah gue bilang tadi, ini film kebanyakan ya, nggak semuanya sih ya, tapi kebanyakan di syuting pakai iPhone anjing, iPhone 15 Pro Max ya. Makanya fleksibel mampus. Bahkan satu iPhone itu kan ya bisa ditaruh di kayak yang di ini foto ini gue udah kasih lihat ya. Ditaruh di rig buatan, special rig khusus gitu dibuat yang bisa menampung kayak sekitar 10, 15, 20 iPhone gitu. Sehingga angle-nya tuh ya udah satu shotnya, satu gerakannya udah bisa 20 angle, ibarat tinggal diedit aja terus. Apalagi dari segi aspek rasio ya, gue perhatiin ini menggunakan 2,76 banding 1. Yang kalau kalian nggak tahu ini rasio yang seperti apa, mungkin kalau kalian pernah nonton filmnya Tarantino The Hateful Eight, itu rasio seperti itu. Atau Oppenheimer lah terakhir. Ya kalau misalnya di film ini, ya kata sutradara sih biar penonton tuh kayak makin hyper aware gitu, zombinya di mana nih ya, wah, karena white kan kita jadi kemana-mana mata kita pengen tahu, wah anjing gitu kan. Apalagi gue lihat ada satu shot yang menurut genius banget, cuman dari jauh pakai white gitu ya, silhouette ya, dari satu pohon begitu tiba-tiba keluar satu zombie, keluar 2, 3, 4, keluar banyak, makin keluar zombie tuh dari jauh aja udah merinding anjing, nggak perlu darah brutal gigit gitu, nggak perlu anjing, cuman dari situ aja silhouette begitu dari jauh muncul satu dengan scoring yang pas, wah anjing itu keren bener cuy ya. Dan karena penggunaan kamera iPhone juga, jadi kesannya unik ya. Kalau misalnya kalian ingat di film yang 28 Days Later itu kan juga unik ya. Pemilihan kamera itu pakai Canon XL1 yang mini DV yang low res anjing, kalau nggak salah 480p berarti itu ya harusnya. Jadi kayak low res, kesannya tuh kayak gritty, grainy gitu. Tapi itu menimbulkan kesan tidak nyaman. Jadi serasa nonton rekaman mentahan gitu, yang bener-bener kayak rekaman amatiran gitu. Jadi lagi ada bencana kita rekam, nah itu rasa-rasanya. Makanya zombie itu bener-bener real banget. Apalagi makeup, practical effect-nya juga bagus banget. Itu yang membuat 28 Days Later tuh bisa merevolusi genre zombie di saat itu gitu, karena memang penggunaan kamera berani dan berhasil gitu. Pakai kamera yang low res tapi malah jadi estetik gitu kan. Kalau yang kali ini mungkin digabung ya, pakai iPhone tetap dapat jerninya, tetap mantep, tapi tetap ada distorsinya juga, membuat kesan ada blurnya. Lagi-lagi makanya gue bilang kalau misalnya ibu-ibu yang kebiasaan nonton sinetron begituan, gue jamin nonton ini kok ngeblur gini, layarnya rusak nih gitu, pasti mereka maki-maki gitu. Padahal itu bagian dari estetikanya kan. Dan dari segi kamera movement ya lagi-lagi handheld ya, gue baik banget, berani main close up yang extreme close up gitu ya, low angle, jadi membuat dengan editing kayak begitu bangsat sih, bajingan itu. Berkali-kali yang zombie alpha kalau udah ngejar anjing banget, yang pengejaran di laut itu, wah itu gila bener-bener kayak Attack on Titan live action. Inilah film ini bos ya, ngeri bener bos, dijamin sosok napas Asma sepanjang nonton film ini. Langsung final score yang bisa gua kasih adalah 9,2/10 alias top Marco top ya. Bagus banget menurut gue, tapi lagi-lagi agak segmented ya, tergantung selera ya. Film terbaik belum tentu lu suka, karena namanya selera.